Sudah tersingkir malah kena sanksi FIFA. Malaysia U23 terciduk mainkan pemain tua lawan timnas U23. Disingkirkan Indonesia, pelatih Malaysia kena stroke ringan sampai pingsan. Dibuang timnas, Nathan Joaon malah gacor gabung raksasa Eropa. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Sudah tersingkir malah kena sanksi FIFA. Malaysia U23 terciduk mainkan pemain tua lawan timnas U23. Pemain timnas Malaysia U23 Ahmad Aishar Hadi melakukan pencurian umur. Penilaian itu ramai disampaikan netizen Indonesia di media sosial saat menyaksikan laga timnas Indonesia U23 versus Malaysia U23 di Mesti Pamungkas Grup A Piala AFF U23 2025. Ahmad Aishar Hadi yang kelahiran 4 September 2003 dinilai netizen Indonesia telah berusia di atas 23 tahun, lebih tepatnya 40 tahun karena memiliki kumis tebal. Anggapan itu menguat karena bek Darul Takzim ini bermain kasar dan terengginas. Di menit ke-36, Kapten JDT2 ini menerima kartu kuning dari wasit asal Thailand Pansachaai Nasit karena melanggar keras pemain timnas Indonesia U23. Lantas, apa benar Ahmad Aishar Hadi melakukan pencurian umur? Media Malaysia Harimau Malaya menegaskan Ahmad Aishar Hadi murni berusia 21 tahun. Mereka pun menyoroti pernyataan netizen Indonesia yang meragukan usia pemegang 2 caps bersama timnas Malaysia U23 ini. Ahmad Aishar Hadi seakan memberikan peruntungan positif kepada timnas Indonesia U23. Tiap kali pesepak bola 21 tahun ini bermain di Piala AFF U23 2025, skuad Harimau julukan timnas Malaysia U23 tidak terkalahkan. Ia bermain saat timnas Malaysia U23 menang 7-1 atas Brunei U23. Ahmad Aishar Hadi juga bermain saat timnas Malaysia U23 bermain 0-0 dengan timnas Indonesia U23 semalam. Sayangnya, timnas Malaysia U23 gagal lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025 setelah finish di posisi 3 Grup A. Hasil imbang 0-0 cukup untuk meloloskan timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala AFF U23 2025 sebagai juara Grup A. Di semifinal, timnas Indonesia U23 akan menantang juara Grup C yang hampir pasti ditempati Thailand U23. Disingkirkan Indonesia, pelatih Malaysia kena stroke ringan sampai pingsan. Curhat pilu pelatih timnas Malaysia U23 Nafuzi Zain ungkap kekecewaannya usai tersingkir dari Piala AFF U23 2025. Hal itu terjadi usai Malaysia U23 ditahan imbang timnas Indonesia U23 di laga terakhir Grup A. Skuad muda Harimau Malaya julukan timnas Malaysia bermain imbang tanpa gol melawan timnas Indonesia U23 di Stadion Gelora Utama Bung Karno. Hasil imbang ini membuat Malaysia U23 finish peringkat ketiga Grup A dengan koleksi 4 poin. Artinya, Malaysia U23 harus angkat koper dari Piala AFF U23 2025, mengingat hanya juara grup dari 3 grup yang berhak ke semifinal. Lalu untuk satu tim lainnya ini diambil dari peringkat kedua terbaik. Nafuzi pun mengaku kecewa karena gagal membawa Malaysia U23 ke semifinal. Akan tetapi, juru taktik berusia 46 tahun itu tetap puas dengan penampilan anak asuhnya selama di Piala AFF U23 2025. Saya sendiri kecewa karena tidak lolos ke semifinal. Usai pertandingan, tiba-tiba tangan kiri saya tidak bisa digerakkan dan saya hampir saja pingsan, kata Nafuzi Zain. Nafuzi memberikan pujian kepada anak asuhnya usai bermain imbang kontra timnas Indonesia U23. Menurutnya, Fergus Tierney dan kolega tampil dengan semangat juang yang tinggi dan tak terpengaruh oleh tekanan yang diberikan dari 27.000 lebih penonton yang memadati SUGBK. Mantan pelatih Terengganu FC itu menyadari timnas Indonesia U23 akan sulit dikalahkan. Namun, strategi yang diberikan kepada anak asuhnya dinilai berjalan sesuai rencana, meski hasil akhirnya tidak ada gol yang tercipta. Dibuang timnas, Nathan Joaon malah gacor gabung raksasa Eropa. Kabar membanggakan datang dari penggawat timnas Indonesia Nathan Joaon. Nathan tetap berkarir di Eropa dengan bergabung ke klub Willem II. Nathan Joaon mendapatkan durasi kontrak 2 tahun dari Willem II. Kepindahan itu menjadi langkah penting dalam karir pemain yang sebelumnya memperkuat Swansea City di kompetisi Championship Liga Inggris. Nathan Joaon yang lahir di Rotterdam memulai karirnya dari level amatir bersama VV Nieuwerkerk sebelum masuk akademi
Akademi Excelsior Rotterdam pada 2013. Di klub tersebut, ia meniti jalan terjal dari tim muda hingga akhirnya debut di tim senior pada 9 Oktober 2020. Sejak debut itu, Nathan Joaon langsung mencuri perhatian dengan permainan konsisten di sektor bek kiri. Ia menjadi bagian penting dalam promosi Excelsior ke Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda. Performanya tersebut membuka jalan bagi transfer ke Swansea City, tempat ia merasakan atmosfer sepak bola Inggris. Nathan Joaon resmi melakukan debut bersama timnas Indonesia pada 21 Maret 2024. Sejak saat itu, ia telah tampil sebanyak 11 kali mengenakan seragam merah putih dan memberikan kontribusi signifikan dalam laga-laga internasional. Direktur Teknik Willem II, Frank Herkens, menyebut gembira kedatangan pemain berdarah Indonesia ini. Nathan Joaon langsung menggunakan nomor Frenkie de Jong, pemain FC Barcelona. Bergabung dengan Willem II, Nathan Joaon mendapatkan nomor spesial. Joaon akan gunakan nomor 24, nomor yang pernah dipakai oleh bintang Barcelona dan Belanda Frenkie de Jong. Frenkie de Jong menggunakan nomor 24 ini di Willem II pada 2014-2015. Nomor 24 juga pernah digunakan oleh pemain seperti Guus Joppen, Jan Arrie, Van der Van Heyden, dan Ryan Sanusi. Makin visioner, Patrick Kluivert panggil Jens Reven di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memantau langsung aksi Jens Reven saat timnas Indonesia U23 menantang Filipina U23 di matchday kedua grup A Piala AFF U23 2025 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih 49 tahun itu terang-terangan menyebut Jens Reven masuk dalam radar panggilan skuad senior. Namun, Patrick Kluivert tak mau terburu-buru mematenkan Jens Reven sebagai pengganti oleh Romani yang cedera di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jens Reven mencetak 6 gol saat timnas Indonesia U23 menang 8-0 atas Brunei Darussalam U23. Sayangnya, saat Patrick Kluivert menyaksikan aksi Jens Reven saat melawan Filipina, penyerang 19 tahun itu gagal unjuk gigi. Main di awal babak kedua menggantikan Hoki Caraka, tak ada pergerakan istimewa yang dibuat penyerang anyar Bali United ini. Ia sejatinya membobol gawang Filipina U23, namun dianulir karena dinilai telah berada di posisi offside. Wajib bagi Jens Reven menarik hati Patrick Kluivert di laga besok lusa. Jika tampil gemilang, peluang penyerang 187 cm ini promosi ke tim senior sangat terbuka lebar. Rahasia PSSI bocor, pemain Arsenal eligible perkuat timnas Indonesia. Patrick Kluivert dijamin bahagia sebab calon pemain timnas Indonesia Damien Agustin resmi gabung Arsenal. Kabar gabungnya Damien Agustin dengan Arsenal disampaikan di laman resmi The Gunners. Damien Agustin bahagia bergabung dengan Arsenal. Pemain yang dibeli dari Derby County ini siap berkembang bersama runner-up Liga Champions 2005-2006 ini. Per Mertesacker yang berstatus kepala akademi Arsenal menjadi salah satu sosok yang meyakinkan Damien Agustin untuk melanjutkan karir bersama London Merah. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha medio Februari 2025, Damien Agustin mengaku memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir dan besar di Indonesia. Sementara sang ibu memiliki darah Indonesia Belanda dan sang ayah Curaçao Belanda. Ia saat ini telah membela dua tim kelompok umur yakni Belanda dan Curaçao. Pemain yang biasa mentas sebagai gelandang serang ini mencatatkan 3 caps bersama timnas Curaçao U17. Sementara tahun ini atau tepatnya pada Maret 2025, ia 2 kali membela timnas Belanda U18. Meski begitu, Damien Agustin membuka kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Menurut anak dari Kemi Agustin ini, membela timnas Indonesia masuk ke dalam opsi pribadinya. Saya sangat senang jika bisa bermain untuk timnas Indonesia. Saya saat ini hanya menunggu, tapi membela timnas Indonesia akan sangat indah, kata Damien Agustin.